Ini yang ini maksudnya declare dan dummy ya. Nggak tahu declare-nya mana, nggak tahu dummy-nya mana. Ini adalah kartu declare dan dummy. Jadi misalkan kalian punya kartu, kalian buka seperti ini kartu kalian. Nah, ini kan setiap suit ini punya setiap suit di kartunya declare dan dummy ini kan punya kombinasi. Istilahnya ini. Misalkan speed king queen jack ketemu kecil-kecil. Heartnya as queen ketemu kecil-kecil. Diamondnya ini. Nah, jadi setiap suit ini punya kombinasi. Nah, yang dinamakan teknik bermain itu adalah gimana sih kalian memainkan setiap kombinasi kartu yang ada di suit-suit ini. Jadi misalkan kalian punya speed ini king queen jack ketemu kecil-kecil, itu gimana cara kalian memainkan yang benar supaya kalian trik kalian itu maksimal. Misalkan di heart as queen kecil-kecil ketemu jack 10 kecil, itu gimana cara mainnya supaya triknya maksimal. Karena kan setiap kalian memainkan, misalkan kalian mainnya queen gitu. Misalkan kalian mau main heart, kalian mau queen, atau kalian mau main jack, itu kan hasilnya pasti beda. Atau kalian mau main as langsung. Belum lagi kalau kalian mainnya dari kiri, misalkan kalian main dari kiri, atau kalian mainnya dari kanan dulu. Nah itu kan hasilnya pasti berbeda. Nah itu. Jadi gimana sih cara mainnya benar kalau kalian punya kombinasi-kombinasi ini? Nah jadi itu. Nah kalau yang kalian diajarkan dulu waktu mini bridge itu kan arahnya. Kalau yang dulu kan diajarinnya kalau main tram, habiskan tram lawan. Kalau notra, mainkan kartu terpanjang. Itu kan arahnya. Tapi kan di sana nggak memberitahu gimana cara memainkan kombinasi ini. Jadi arahnya ya pokoknya kalian habiskan tram panjang. Gitu aja. Kalau dulu kan arahnya. Dan memang arahnya seperti itu. Nah, kalau di sini lebih detailnya. Jadi setiap kombinasi-kombinasi ini gimana cara maininnya. Nah, kita akan belajar yang namanya itu teknik bermain itu. Nah, yang pertama akan kita pelajari itu adalah promosi. Jadi promosi itu gampang-gampangannya ya. Kita mengalahkan kartu yang kita punya dulu agar nantinya bisa menang. Karena nantinya bisa dipromosikan kartu itu. Nah, jadi kita ngalah dulu, kita kalahin dulu honor yang kita punya supaya nanti ada kartu yang bisa jadi trik. Nah, untuk promosi ciri-cirinya gampang banget. Ciri-cirinya adalah kartunya urut wis itu aja. Ya, jadi kalau misalkan contoh sederhananya, misalkan kalian punya kartu king sama queen. Nah, misalkan kalian punya kartu king sama queen. Nah, gimana sih caranya kingnya itu menang atau queennya menang? Gimana cara supaya kita bisa dapat satu trik dari ini? Misalkan kalian punya kartu king sama queen. Gimana caranya? Pancing as. Nah, itu dipancing asnya lawan gitu kan. Jadi kita kalahkan dulu, entah kita mau kalahkan kingnya atau kalahkan queennya sama aja. Jadi yang namanya urut, kalau di bridge mau mainnya apa aja itu sama aja. Hasilnya sama aja, cuma yang berbeda mungkin nanti adalah di sisi psikologisnya. Tapi hasilnya sama aja. Jadi kita di sini ngomong hasilnya aja. Jadi kalian mau kalahin queennya, ya berarti nanti yang dipromosikan adalah kingnya. Jadi misalkan kalian kalahin queennya, kalian main queen, logikanya musuh keluar as dong. Karena kan diajarinya kalau besar ya tinggi besar, ya kan. Jadi kalau queen musuh keluar as, ya king kita jadi menang. Ya itu namanya promosi. Nah kalau misal kita mainnya king, ya berarti queennya nanti yang dipromosikan. Nah, jadi as simple as that promosi. Nah, ciri-cirinya adalah kartunya urut wis itu. Nah, jadi kalau aku bilang ciri-cirinya adalah kartu urut, ya ini aku kasih contoh-contoh kartu promosi. Nah, ini pokoknya urut. Nih, kalau as, nggak mungkin. Nah, kalau misal gini, nah ini urut atau ini urut, tapi ini bukan promosi. Ini kan masuk kemarin namanya apa? Trik pasti ya kan. Karena kalian punya as, di bawahnya as punya king, bawahnya king punya queen. Ya, jadi udah pasti menang. Jadi nggak ada yang perlu dikalahin dulu. Atau ada kalau tadi teman bilang ada yang dipancing dulu dari kartu musuh. Ya karena ini udah menang semua. Jadi ini bukan kartu promosi. Jadi promosi itu ya yang istilahnya belum ada trik pastinya. Ini kan belum ada trik pasti kalau kalian masih ingat minggu lalu. Belum ada trik pasti. Nah, tapi kalian mau menang dari kombinasi seperti ini ya kalian kalahkan dulu. Nah, kalau misalkan dari contoh pertama ini berarti kalian mesti kalah berapa kali dulu supaya kalian bisa menang. Mesti kalah berapa kali supaya bisa menghasilkan berapa trik. Ayo. Ini harus kalah berapa kali? Satu kali untuk mendapatkan 2 trik. sip. Jadi king jack dulu contoh.
Nah, kita kalahkan satu kali, entah cek, entah queen, entah king, supaya keluar asnya. Nah, otomatis dua sisa kartu kita yang menang, karena kan urut itu tadi. Nah, gampang-gampangnya itu aja, karena kan urut. Jadi kita mau main apa aja sama aja, karena urut. Dan itu contoh salah satu, bukan salah satu sih ya, emang itu. Ciri khasnya kartu promosi ya urut. Kalau ini, queen cek 10, kalian harus kalah berapa kali, supaya dapat berapa trik? 2 kali. Kalah 2 kali, supaya dapat 1 trik. 1 trik, sip. Kalau ini yang terakhir, Jack. Ya ini walaupun kecil-kecil Jack 10 987 ya. Juga kartu promosi karena urut. Kalah berapa kali berarti ini? 3. 3. Kalah as, kalah king, kalah queen. Jadi kita main ya misalkan mainnya 7 lah atau jack lah. Main jack keluar as 1, kalah 1. Misal kita punya kesempatan lagi, kita main lagi 10 keluar queen 2. Kita mainkan lagi kita 9 keluar king. Nah, otomatis yang sisanya 8 sama 7 itu menang. Berarti kita kalah 3 untuk menang 2. Sebenarnya mau main apapun itu juga bisa juga. Misal kalau kalian mau main 9 dulu ya nggak masalah juga. Mau main 7 dulu ya nggak masalah juga. Gitu. Dan mungkin juga nggak ditindih lawan juga ada kemungkinan. Misalkan kalian main 7, ternyata lawan nggak as, nggak king, nggak queen, terus 7 kalian menang ya nggak masalah juga. Tapi kan toh pada akhirnya kalian juga kalah sama as king queen, ya kan? Jadi ya sama aja, kalian kalahnya 3, menangnya 2 juga sama aja. Ya jadi kayak gini kartu promosi. Simple as that. Nah sebenarnya ada 2 ya. Ini yang pertama, ini yang simple banget. Jadi kalian punya kartu honor yang urut, mana kalian harus mengalahkan, ya tergantung kombinasinya, kalian mengalahkan sejumlah kartu untuk mempromosikan berapa trik. Nah tadi itu. Nah, dan ada satu lagi promosi, tapi ini tak jadikan PR aja. Apa ini, ada iklan nih, sorry. Oke, jadi ini yang contoh pertama. Jadi kartu honor urut. Satu lagi adalah promosi kartu yang panjang. Jadi promosi itu ternyata nggak cuma, ini kan istilahnya kartu besar-besar, King Queen Jack 10. Sama satu lagi nanti adalah promosi kartu panjang. Jadi kalau kalian punya kartu panjang, misalkan kartunya itu entah kecil-kecil, entah besar-besar, tapi kalau kalian punya kartu panjang, ternyata itu bisa dipromosikan. Tapi aku nggak akan bahas hari ini, itu mungkin akan jadi PR buat kalian. Karena itu nanti yang jadi PR adalah, nanti aja deh. Pokoknya ada 2 macam promosi. Tapi aku jelasin yang dulu aja, yang simpel-simpel dulu aja. Dari sini ada pertanyaan dari sini. Kalau nggak ada, ya langsung contoh aja gampang. Ya nggak ada pertanyaan kan ya? Jadi itu teknik bermain pertama. Jadi sebenarnya bukan teknik ya. Ya kalian di logika sendiri lah. Kan memang harusnya seperti itu. Jadi kalian kalahin kartu yang supaya bisa mempromosikan kartu yang menang. Ini contohnya. Nah oke. Jadi misalkan kontrak Anton Trump. Ya ini nggak usah diperhatikan biddingnya ya. Jadi kalau kita bahas play nggak usah diperhatikan biddingnya. Pokok misal kalian dikasih problem, kontraknya apa, nah itu aja yang perlu. Terus mainnya gimana? Ya, jadi misalkan kartu Anton Trump kayak gini. Nah ini yang tak tak tunjukkan di sini adalah contoh-contoh kartu promosi. Jadi contoh-contoh kombinasi kartu promosi. Jadi kalau kalian perhatikan dari speed. Jadi kalau lihat kombinasiku berdasarkan shoot ya, satu persatu dari shoot. Kalau kalian perhatikan speednya, kita punya kartu yang urut King Queen Jack 10. Ini pasti kartu promosi. Oke. Lalu kalian hardnya Queen Jack 10. Ya walaupun satunya kecil, cuma ini kan urut Queen Jack 10. Klubnya King Queen Jack. Temanya Jack 10 987. Ya. Nah, ini kartu-kartu promosi. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya kartu urut dan kartu promosi, itu cara mainnya gimana? Cara mainnya ya kalian harus mainkan yang besar supaya terjadi promosi itu. Jadi kalau kalian misalkan kalian punya kartu promosi, kalian tahu teorinya tapi kalian nggak lakukan, ya sama aja. Jadi misalkan ini hard ya, karena delete-nya hard ya, kita mulai dari hard aja.
Ini kan kartu promosi ya nggak? Queen Jack 10 ya. Berarti ini harus kalah berapa supaya dapat berapa trik? Kalau di hard ini. Kalah 2 untuk satu Kalah, trik. ya, kalah 2 untuk 1 trik. Ya, contoh yang tadi ya. Ini kita ngomong promosi yang honor dulu aja ya. Jadi kan tadi aku bilang kalau nyinggung ada promosi satu lagi, promosi kartu panjang. Cuma itu PR buat kalian ya. Kalian bisa pelajari. Kalian cari-cari di internet lah banyak pasti. Jadi benar tadi. Siapa yang jawab tadi ya? Tadi yang dari tadi jawab suaranya itu. Lupa aku siapa itu. Jadi ini hard. Nah, supaya kita bisa mempromosikan hard kita, satu trik tadi ya, untuk dapatkan satu trik, ya kita harus mainkan kartu besar kita. Istilahnya ya kita harus kalahin itu kartu yang besar supaya bisa menang satu. Nah, jadi walaupun hardnya kita kayak gini, tapi kalau kita mainnya kecil, ya ini nggak jadi promosi, ya kan? Karena kan musuh nggak akan terpancing as atau kingnya ya kan. Jadi kan di sini kita mau mancing as sama kingnya. Nah kalau kita mainnya kecil ya musuh kecil aja. Nah ternyata musuh kecil. Nah ya kan. Jadi kalau mau promosi ya kita harus mainkan yang besar. Ya untuk mempromosikan itu loh, mempromosikan kartunya kita itu. Yang mau kita promosikan. Nah, jadi yang mau kita promosikan ya ini kan Queen Jack 10 ya. Berarti kita harus mainkan salah satu dari Queen, dari Jack atau dari 10. Sembarang yang mana kan urut, hasilnya pasti sama aja. Mau Jack ya nggak salah tergantung. Ya kalau secara logika, secara apa istilahnya? Biasanya sih orang akan memainkan yang lebih besar, paling besar. Karena tadi kan bahasanya memancing supaya keluar. Jadi ya kita mainkan. Sorry, ini kok nggak gerak. Ini wifi ku atau gimana ini? Sorry, teknis. Kayaknya wifi ku kayaknya. Loh, mana di sini malahan? Atau yang ini ya? Ini ada yang error ini. Sorry ya, sorry. Wait a minute. Kayaknya error kayaknya. Oke. Oke, jadi ya pura-pura satu notram lah. Oke, tadi hard. Ya, back to topic. Jadi tadi kita jangan main kecil kalau mau promosi. Jadi kita main yang besar. Contoh main Jack ya. Nah, Jack, nah musuh kepancing nih. Dia bisa keluar king, bisa keluar as, sama aja. Pokoknya kita memancing salah satu dari king sama as kan. Nah, oke. Kita tahu kalah sekali, ya kan? Ya, misalkan apa? Klub. Nah, harusnya kalau promosi kan kita main king atau main queen atau main jack supaya keluar as gitu kan. Tapi kan juga nggak menutup kemungkinan kita kayak gini juga. Nah, misalkan king kita menang tanpa as keluar ya nggak menutup kemungkinan juga. Tapi kan pada akhirnya kita juga tetap harus mainkan salah satu dari queen atau jack kan. Karena kan pada akhirnya kita juga pasti kalah satu sama as, ya paham nggak? Jadi ya ini kita menang, king kita menang. Cuma queen sama jack kan belum terpromosikan karena masih ada as gitu. Nah ini kita udah menang nih. Misalkan main apa? Lanjut hard tadi ya. Karena kan tadi hardnya kan tadi kan bilang katanya mesti kalah 2 kali supaya dapat 1 trik. Sudah keluar A1. Oke. Nah, kita mainkan hard. Queen untuk mancing kingnya. Nah, kayak gini. Jadi tadi as keluar, king keluar. Sebenarnya kuncinya cuma satu sih, jangan sampai lupa aja sih. Biasanya kalau kalian dan sebenarnya nggak masalah sih, karena masih awal-awal juga. Kalian kadang lupa. Kayak gini. Ini angka 10 ini menang apa enggak nih? Misalkan udah main. Misalkan udah tinggal dikit kartunya.
Kalian lupa 10 ini udah menang apa enggak? Pokoknya itu aja jangan lupa. Dibiasakan makanya sering-sering main aja. Karena pasti kebanyakan sih lupa. Karena angka 10 kan ibaratnya kecil kan ya dibandingkan As King Queen Jack kan kecil kan. Jadi kadang ngiranya ini 10 ini kalah gitu kan. Padahal sebenarnya kan udah menang. Ya ini kan yang kartu yang kita promosikan yang ini. Jadi Jacknya kalah sama As, Queennya kalah sama King. Nah ini kan jadi kartu yang menang. Nah ini promosi pokoknya jangan lupa aja. Maksudnya jangan sampai lupa kartu yang sudah kalian promosikan. Kalau udah menang ya udah menang. Nah ini. Ya, jadi ya simple as that aja promosi. Nah misalkan ini kan Spade, King, Queen, Jack 10. Jadi kita perlu kalian satu supaya dapat 3 trik. Nah misalkan langsung aja misalkan As. Ya ini mau King mau Queen mau sama aja. Karena urut gitu. Nah ini kita udah kalah satu Spade-nya. Nah kita dapat 3 trik. Ya ini kartu yang terpromosikan. Ya walaupun sebenarnya kita di sini nggak ada effort karena kan yang main As tadi yang defendernya, cuma ya sama aja kan ya. Jadi istilahnya kita kalah satu untuk menang 3. Ya jadi gitu. Nah cuma yang aku tunjukkan ini yang aku tunjukkan kalian promosi, teknik bermain promosi. Ini kan teknik memainkan kartunya, tak andu dari awal ya, sorry. Atau andu dari sini aja deh. Ini kan yang tak tunjukin kalian memainkan kartunya. Jadi hardnya tadi promosinya gimana, klubnya tadi gimana. Cuma kalau berdasarkan materi yang minggu lalu atau berdasarkan yang sudah diajari kalian waktu mini pertama dulu, mainnya kan nggak seperti itu. Jadi ini apa misalkan Notram. Notram berarti mainkan kartu yang terpanjang dan terbagus ya kan. Nah jadi arahnya tetap ke sana. Jadi kalau mau disambungkan antara arah mainnya itu dan teknik bermainnya ini, jadi ya misalkan ini musuh apa? Tadi kan klub ya. Di klubnya kita menang kan King. Nah ini kan kita menang. Nah arahnya kalau kita main Notram kan kita memainkan kartu terpanjang dan terbagus, ya kan? Ya kita lihat yang panjang apa? Speed. Speednya 7 lembar. Dummy sama declare 7 lembar. Diamondnya juga 7 lembar. Sama-sama 7. Nah yang kedua kan kita cari terpanjang dan terbagus. Terbagusnya apa? Ya speed dong. Kita punya king, kita punya winceng. Ya berarti kita mainkan ya speed. Dengan cara gimana main speednya? Itu tadi pakai teknik bermain yang tadi. Promosi. Jadi arahnya itu tetap yang dulu arahnya kalau Trump habiskan Trump lawan, no Trump mainkan terpanjang. Cuma sekarang karena kita udah tahu promosi ya kita promosikan speednya. Nah ini kan udah terpromosikan. Nah jadi selanjutnya tinggal kita mainkan speednya. Ya jadi kayak gitu. Ya masih simpel banget ya promosi ya. Simpel banget. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian ada PR1 itu ya tentang mempromosikan kartu panjang. Length promotion. Kalau nggak salah keywordnya ada length promotion di Google. Kalau nggak salah. Atau shoot promotion. Shoot promotion. Atau nanti kalian coba searching lah. Atau mungkin kalian ada punya buku. Mungkin. Ada pertanyaan sampai sini? Teman-teman? Mungkin ada yang dari chat. Nggak ada di chat juga. Nggak ada pertanyaan ya. Udah jelas semua berarti ya. Pokoknya kalian jangan apa istilahnya, jangan takut-takut lah. Santai aja. Jadi ini kan wis sama aja kayak apa istilahnya komunitas kita bersama. Jadi jangan kayak sungkan di rumah orang lain, ini ibaratnya rumah kalian sendiri. Jadi kalau kalian bingung atau ada pertanyaan, tanyakan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua kayaknya yang promosi ini nggak butuh mikir ya kayaknya. Jadi kayaknya ya masih gampang lah. Nah yang selanjutnya ini mungkin akan sedikit membutuhkan pemahaman lah. Oke. Nah, jadi kita langsung sebenarnya biasanya kalau di buku-buku Bridge ini yang bab pertama ini. Jadi ini adalah bab pertama biasanya yang namanya play teknik yang dinamakan finesse. Karena promosi itu biasanya nggak dibahas karena itu tadi terlalu simpel ya. Karena memang tapi nggak masalah ya. Karena promosi juga kita perlu juga yang namanya promosi. Ya, jadi kita akan masuk ke yang kedua. Teknik bermain yang namanya finesse. Jadi dua promosi dan finesse ini sangat basic banget di dunia bridge dan ya sering digunakan karena memang
Ya karena basic dan sering digunakan. Sering terjadi juga di persoalan-persoalan di dunia nyata. Oke, jadi ya bisa kalian baca sendiri lah kalau definisi ini. Yang sebenarnya yang paling penting yang di bold kuning. Jadi sebenarnya kalau ya banyak lah yang mendefinisikan bridge, yang mendefinisikan finesse banyak lah. Cuma kalau aku gampang-gampangannya, yang dinamakan finesse itu sebenarnya kita bermain ke arah honor. Itu aja simpelnya. Jadi kita bermain ke arah honor. Jadi kan aku bilang tadi kan kita bisa bermain dari mana aja. Kita bisa main dari kiri, kita bisa main dari kanan. Maksudnya kita bisa main dari declare, kita bisa main dari dummy. Kita mau main as dulu, mau main apa dulu. Kan bisa bisa apa aja, kan nggak ada yang larang. Nah, cuma kan kita cari yang benar. Nah, yang dinamakan finesse adalah kita bermain ke arah kartu yang besar atau honor. Terus di bawahnya itu contoh-contohnya kartu finesse. Jadi kalau identiknya kartu promosi kan, kalau tadi aku bilang kan urut. Nah, ini salah ini yang asking queen salah. Ini bukan kartu promosi kan. Jadi kalau promosi kan identik dengan kartu urut, king queen jack 10, jack 10 98. Ya, itu identik dengan atau mungkin cuma king queen itu juga bisa jadi promosi, king queen. Pokoknya identik dengan kartu urut. Nah, kalau finesse ya kebalikannya gampang. Jadi kartu tidak urut atau ada honor yang hilang. Jadi pasti ada honor yang hilang. Dan kalau finesse gampang-gampangnya ya kita harus pegang honor. Jadi kalau tadi aku bilang promosi, promosi masih memungkinkan kita pegang kartu kecil semua tapi panjang. Nah itu bisa promosi juga. Tapi bukan promosi honor. Jadi promosi yang kartu panjang. Nah tapi kalau finesse itu at least kita pegang honor. Karena kalau nggak pegang honor rasanya aneh. Karena kan ini tadi bermain ke arah honor. Nah kalau kita nggak pegang honor rasanya aneh. Nah, kita pegang honor, cuma honornya nggak urut atau ada yang hilang. Contohnya seperti itu. As Queen, yang hilang King kan. Ya. King Jack 10, yang hilang ya jelas As atau Queen. Atau kita cuma pegang King, itu juga kartu finesse. Honor yang hilang ya As, Queen gitu kan. Nah, kartu-kartu kayak gitu biasanya disebut sama kartu garpu. Oke. Nah, jadi itu identiknya kartu finesse itu kayak gimana sih ya itu. Jadi kita punya kartu honor yang nggak urut dan ada honor yang hilang. Dan tentu saja kalau kita misalnya cuma pegang as ya itu bukan kartu finesse karena as itu kan pasti menang. Jadi as itu nggak usah diapa-apain pasti menang. Jadi kalau misalnya kita cuma pegang as tok gitu, itu bukan kartu finesse karena udah pasti menang kan. Nah tapi kalau king tok kayak gini, king aja ini kartu finesse. Nah kombinasinya kayak gini kombinasinya. Kalau diibaratkan di meja, di kartu declare dan dummy ya kayak gini kombinasinya. Karena kan kita kalau sebagai declare pasti pegang kartu kita declare dan kartu dummy. Jadi kita pasti lihatnya dua ini. Nah, untuk mempermudah, selanjutnya aku bikin 3 poin yang harus diperhatikan kalau kita mau main finesse. Oke, jadi dari sini dulu aja deh. Ada pertanyaan nggak? Jadi kombinasinya kayak gini. Jadi misalkan kita punya kombinasi-kombinasi kayak gini, ini namanya kartu finesse. Jadi misalkan kalian jadi declarer, kalian punya speednya kayak gini atau diamondnya ini kan contoh hard ini ya. Bisa speed, bisa diamond, bisa club, kombinasi apapun, di shoot apapun. Kalau kayak gini namanya finesse. Nah, sekarang kan pertanyaannya, karena kita kan belajar ini. Pertanyaannya kalau kita pegang kartu kayak gini, gimana cara mainnya? Kalau kita pegang kombinasi kartu kayak gini. Kita pegang as, queen, kecil-kecil, king, kecil-kecil. Supaya tujuannya mendapatkan trik maksimal. Ya kan? Tujuannya kan selalu mendapatkan trik maksimal kalau sebagai declarer. Itu gimana sih cara mainnya? Nah ini, nah itu yang akan kita bahas selanjutnya. Ini buat dalam 3 poin ini. Jadi yang pertama, karena tadi dari definisi adalah finesse itu bermain ke arah kartu yang besar. Nah, dari definisi ada kata arah. Nah, jadi yang harus diperhatikan di poin pertama adalah arah. Oke. Apa sih maksudnya arah? Jadi kan kita sebagai declare pegang 2 kartu istilahnya kan. Kita kendalikan kartunya dummy dan kita pegang kartu kita sendiri sebagai declarer, gitu kan. Nah, yang dinamakan arah itu kalau sebagai declare kita punya 2.
Jadi kita bisa main dari declarer ke dummy atau dari dummy declarer. Nah, itu nanti yang akan kita tentukan dalam bermain finesse. Jadi kita harus bisa menentukan kemana sih arah bermainnya. Jadi kita mainnya dari declare ke dummy atau dari dummy ke declare. Karena itu ngaruh. Ya, jadi kayak ini aja deh. Misalkan ini declare-nya yang kiri, yang west ini declare-nya ini dummy. Jadi kita mainnya mau dari kartu yang ini, yang main pertama ini loh. Kita mau dari ini atau main dari yang ini. Nah, arah. Jadi kita ke sini atau kita ke sini mainnya nanti. Jadi kan cuma ada dua pilihan. Nah, yang kedua penempatan honor yang hilang. Nah, karena tadi yang dicontoh gimana sih kartu finesse itu kan tadi dijelaskan kalau artinya tidak urut atau ada honor yang hilang. Nah, ya kita harus menempatkan honor yang hilang itu. Nah, ini juga ada dua pilihan. Jadi penempatan itu bisa dilakukan karena musuh kita kan ada dua, ya kan? Musuh defender kita kan ada dua, musuh kita kan ada dua, ada kiri ada kanan. Nah, biasanya kalau di bridge supaya gampang ada istilah namanya left hand opponent sama right hand opponent, LHO sama RHO. Karena kan ada dua musuhnya. Jadi kalau musuh yang duduk di sebelah kirinya declarer, ya itu LHO gitu nyebutnya. Kalau di sebelah kanan namanya RHO gitu aja gampangnya. Nah, yang dinamakan penempatan itu maksudnya ya kita menempatkan honor yang hilang itu di mana? Di musuh yang kiri atau musuh yang kanan. Oke, jadi itu poin dua, menempatkan honor yang hilangnya di mana. Nah, kedua tinggal bermain. Tinggal bermain dari kartu kecil ke arah kartu yang besar. Oke, supaya gampang kita coba langsung ke contohnya. Nomor satu. Ya, ini sebenarnya kan contoh ini juga sama kayak di slide pertama tadi kan. Jadi kita punya kombinasi shootnya nggak ngaruh ya, ini mau hard, mau speed, mau diamond sama aja. Kita coba ambil hard aja lah. Supaya bagus hard. Oke, jadi kita misal punya kombinasi kartu as queen 5, angka 5 itu bisa diganti angka kecil lainnya lah. Karena kan yang penting di sini adalah as queen-nya itu kan yang besar. Ketemu angka kecil-kecil-kecil. Terserah mau declare-nya mana, mau damage-nya yang mana. Ini kartu kita dua-duanya gitu. Oke, langsung kita coba menerapkan yang poin pertama dulu aja. Oke, menerapkan poin yang pertama, arah. Jadi kita kalau punya kombinasi kartu finesse, kita harus tahu arah mainnya kemana. Nah, jadi dari definisinya udah jelas. Kita bermain ke arah kartu yang besar. Ya, berarti kan secara eksplisit kan kita mainnya dari kartu yang kecil ke arah kartu yang besar. Nah, berarti kita mainnya dari yang kartu yang kecil-kecil istilahnya, kita pegang yang kecil. Oke. Jadi kita mainnya dari yang kecil-kecil. Nah, dari dua kartu ini, dari as queen 5 sama yang ini, kira-kira mana tangan yang pegang kartu kecil-kecil? Yang mana? Yang N apa yang S? Yang ini apa yang ini? Yang S. Yang selatan ya kan, dari udah jelas kan, udah ini bukan pertanyaan sih, kalian pasti semua udah tahu lah. Jadi yang pegang kecil-kecil, yang lebih kecil istilahnya, yang nggak ada honornya, itu kan selatan. Nah, berarti kita mainnya itu dari selatan. Oke. Nah, karena kita mainnya dari selatan, ya otomatis arahnya pasti kan gini. Karena kan arah di bridge kan arah mata angin gitu kan. Nah, jadi karena kita mainnya dari kartu kecil ke arah kartu yang besar, maka arahnya adalah seperti ini. Nah, ini kan kecil ke besar. Jadi arah mainnya adalah dari selatan ke utara. Ini baru arahnya loh ya, belum mainnya. Maksudnya belum mainnya angkanya apa yang benar. Ini kita baru arah. Oke, dari sini udah jelas menentukan arah. Oke. Kalau yang ada yang nggak apa-apa langsung tanya aja, langsung salah aja nggak apa. Nah, yang kedua, menempatkan honor yang hilang. Nah, ini agak panjang. Oke, jadi di contoh tadi kita punya as queen. Oke. Nah, kalau kita perhatikan kartu as queen ini supaya jadi urut, berarti kan kita tinggal tambahkan king gitu kan. Ya kan? Tadi kan as king queen urut kan. Nah, berarti as queen ini adalah honor yang hilangnya berarti adalah king. Ya. Dari sini dulu. Honor yang hilang dari sini adalah king kan. King kan. Nah, berarti kita harus menempatkan king. Menempatkan entah di LHO, entah di RHO tadi kan, sesuai definisi tadi kan. Nah, kita ingin mendapatkan trik maksimal gitu.
Ya karena ini sudah pasti menang ya berarti kita mau supaya queennya menang. Jadi kita mau 2 trik gitu kan. Pokoknya kita ingin dapatkan trik maksimal. Oke, nah ini agak tricky. Ya dari sini aja. Atau aku sorry. Gini dari sini dulu aja deh. Kalian kan diajarinya adalah mainnya adalah besar-besaran. Jadi ketika lawan keluar besar ya kita besarin. Misalkan aja deh. Di BBO ada nggak ya? Atau di sini? Oke, misalkan kalau aku main queen dari sini ya. Kalau aku main queen ya. Kalian kan diajarinnya tadi kan bilang besar-besaran. Berarti kalau di sini punya king, kira-kira dia king atau enggak? Jadi misalkan aku main queen langsung dari sini. Kalau dia punya king, dia king enggak? Iya. Ya kan? Logikanya iya kan? Karena queen ya ditindih king besar-besaran. Berarti kan queen kita kalah dong, ya kan? Nah, dari berawal dari sana dulu aja. Nah, berarti kita itu mau menempatkan honor itu di tempat yang terbaik supaya queen kita itu bisa menang. Ya, supaya queen kita itu bisa menang. Nah, tadi kan tak simulasikan kalau misalkan kita main queen dan kalau kingnya ada di sini, ya, kalau kingnya ada di sini, ya berarti kita pasti kalah. Kenapa gitu? Karena yang duduk di sini ini ya biasanya kalau secara simulasi begini ya, yang jadi tiker itu biasanya selalu selatan. Jadi anggap aja ini kanan lah. Pokoknya misalkan yang pegang king adalah timur. Ya, yang pegang king adalah timur. Berarti ketika kita main queen, timur kan akan tahu. Karena kan utara main duluan. Paham nggak? Paham nggak? Yang duduk di timur, yang duduk di timur, yang duduk di timur. Utara kan akan main duluan sebelum timur ya. Ya kan? Jadi misalkan utara mainnya queen, ya kalau timur pegang king ya dia king ya kan. Kalau utara mainnya kecil ya, kalau misalkan timur ini ya kecil aja gitu kan, karena diajarinya kan besar-besaran. Jadi kan kalau misalkan king ada di kanan atau di timur, berarti kan nggak ada chance supaya queen ini bisa menang. Sampai sini dulu paham nggak kira-kira? Atau terlalu cepat? Nah kalau baca sih ini. Jadi kita menempatkan king itu di posisi yang duduk sebelum queen. Karena kalau king itu berada di timur, which is timur itu posisi duduk setelah n. Jadi timur itu tahu north ngeluarin apa dulu gitu loh. Jadi kalau dia ngeluarin queen ya dia king. Jadi pasti kalah. Padahal kita mau supaya queen kita menang ini kan. Kita mau queen kita itu menang. Ini kan kita mencari trik yang maksimal. Ya, jadi dari sana kita menempatkan king itu di kiri supaya queen kita itu bisa menang. Karena kan kiri ngeluarin kartu dulu sebelum kita ini. Tapi sini kira-kira ada bayangan nggak kira-kira? Jadi kan tadi arah mainnya dari sini dari bawah, ya kan? Arah mainnya dari bawah. Kita menempatkan king di kiri supaya queen kita itu bisa menang. Atau kalau bingung langsung coba di sorry. Ini kok terlalu cepat. Oh enggak, sorry. Ya inilah. Langsung ke contohnya aja. Langsung ke contohnya. Jadi ini yang di meja ini yang dimainkan. Yang di meja ini dimainkan. Sorry. Oke. Jadi karena kita udah menentukan arah sama menempatkan honor yang hilang, ya ketika itu bermain. Ya tinggal main aja. Yang pertama, kita kan mainnya dari selatan ke utara tadi kan udah ditentukan kan. Jadi kita main angka 2 dari selatan. Kita main angka 2 dari selatan.
Oke. Nah, karena kita udah menempatkan king di sini, ya, tadi ya. Jadi kita menempatkan king itu ada di sini. Nah, menempatkan itu belum tentu terjadi, cuma kita berasumsi bahwa king itu yang pegang king heart itu adalah yang duduk kiri, yang west. Oke, kita berasumsi. Jadi ini kan kartunya kelihatan yang sini. Cuma kita berasumsi kingnya dari sini. Oke. Jadi dari selatan kita main angka 2 kecil. Arahnya kan ke sini dari selatan, kita main dari selatan dulu. Nah, misalkan barat keluar kecil K8. Ya dia keluar kecil nih. Padahal dia punya king, ya kan? Berarti kingnya masih ada kan? Karena kan kita menempatkan kingnya dari sini. Dia kan punya king, tapi dia keluar 8. Nah, berarti kira-kira kalau kita main queen menang nggak? Jadi ini belum dulu ya, ini tak tutup begini. Ya penutup ini. Jadi kita main 2. Barat keluar 8. Terus waktu aku main queen, kira-kira menang nggak queenku? Menang. Belum. Kenapa bisa menang? Kingnya gak keluar. Kingnya gak keluar. Ya bener, kingnya gak keluar. Ya lebih lengkapnya, ya queen kita menang. Harapannya menang. Cuma ya anggap aja supaya simpel kita ngomong menang aja lah. Queen kita menang. Kenapa kok bisa menang ya? Karena kan di awal kita udah berasumsi kalau king itu di sini ya kan. Kalau king di sini dan dia keluar angka 8, ya udah dong, berarti queennya menang dong. Kenapa menang ya? Karena di sini nggak bisa king. Kan kingnya di sini kita tempatkannya, ya kan? Berarti queen kita menang. Sampai sini jelas. Nah, kalau misalkan kita main 2. Ternyata di barat keluar king. Ya sudah kita as. Ya kan? Ya kita pertama nempatin king di sini. Waktu kita main ternyata dia langsung keluar king. Ya sudah kita as. Nah, otomatis karena kita king udah keluar, as udah keluar ya berarti queen kita menang. 2 trik juga ya kan? Sama-sama 2 trik. Jadi di sini queennya menang, kita dapat 2 trik. Di sini as sudah menang, sama queen menang karena kingnya udah keluar, asnya udah keluar, jadi 2 trik juga. Oke, jadi itu tadi kita menempatkan kingnya itu ada di barat, ada di kiri. Jadi waktu dia keluar kecil ya kita queen. Nah sekarang timbul pertanyaan, loh mas kalau misalkan kita kan udah nempatin queen di kiri, king di kiri. Kalau misalkan di zona pertama ini, waktu kita keluar queen, tiba-tiba di kanan keluar king, gimana mas? Ya tadi balik ke aku bilang tadi. Kalau misalkan yang pegang king ada di kanan, ya kita mau main gimana pun ya queen kita pasti kalah sama king, ya kan? Karena yang duduk di sebelah kanan itu tahu utara bakal ngeluarin apa. Karena kan yang ngeluarin kartu duluan yang utara. Ya kalau misalkan di sini utara nggak keluar queen, ya dia nggak akan king ya kak. Paham nggak? Nah, ini ada lanjut yang ini aja. Kan angkanya ini 2. 7 tadi ya. Aja lah. Nah, misalkan gini. Misalkan aku main 2. Oh, enggak, merah. Nah, misalkan main 2 loh, sorry. Kenapa sih nggak merah? Oh, ini nggak mau berwarna. Wah, ini rese ini. Nah, ini misalkan kita main 2 kayak tadi kan. Ini kan main 2. Misal di sini keluar 8. Nah, kita main queen. Nah, kita main queen. Ternyata di sini king. Kalah dong. Nah, jadi kalau kingnya ada di kanan, ya kita akan selalu kalah sama king. Jadi logikanya gini aja, misalkan dia pegang kartu king 10 sama 6, ya kan. Nah, kartu utara ini kan akan ngeluarin kartu dulu dibandingkan kartu timur, ya kan. Kalau misalkan dia ngeluarin 7, nah misalkan ini 7, dia nggak akan keluar king dong. Ya dia misalkan keluar 6 atau keluar 10, ya kan. Menang kan udahan. Keluar 6 juga udah menang, ini kan 8. Keluar 10 juga udah menang. Ya, jadi dia nggak perlu ngeluarin king. Kalau di sini mainin queen kayak tadi ya dia king. Kalau di sini mainnya as. Kalau di sini mainnya as, ya dia juga nggak akan ngeluarin king. Masa kamu udah tahu kalah terus kamu bakal ngeluarin king? Kan ya enggak kan? Ya, kan ya enggak. Ya, pasti kamu kalau udah ada as ya pasti ngeluarin yang kecil dong. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan kalau kingnya ada di kanan ya berarti kita akan selalu kalah. Queen kita itu akan selalu kalah. Oleh karena itu kita menempatkannya king adalah ada di kiri. Ini tadi. Nah, karena kita udah nempatin king ada di kiri,
Di contoh pertama, ketika dia main kecil, ya kita queen. Ya ini bermain finesse ya, kayak gini bermain finesse. Jadi kalau misalkan sebelumnya, kalian kan kalau lihat kartu kayak gini ya mungkin kalian akan mainnya as dulu ya gitu kan. Kalian mainnya as dulu. Karena kalian merasa, oh as menang, tak mainin as dulu. Atau mungkin kalian langsung main queen gitu. Kalau misalkan kalian langsung main queen, ya gini ya. Kita kan yang misalkan main finesse atau enggak finesse gitu ya. Sorry. Misalkan kalian main nggak pakai arah, nggak pakai penempatan honor, misal kalian langsung main queen, trik pertama langsung queen gitu. Jadi dari atas mainnya langsung queen gitu, nggak dari bawah, langsung queen. Ya ternyata yang pegang king yang sini, ya kan. Nah kalian kan jadi kalah. Jadi ini queen, misalkan ini apa, di sini king gitu kan. Nah ini kan kalian kalah kan. Padahal kan kalau kalian main dengan cara finesse seperti tadi, pakai arah tadi, mainnya dari sini dulu. Queen kalian kan nggak jadi kalah sama king yang ada di sini tadi. Nangkep nggak sampai sini? Paham nggak kira-kira? Jadi kelihatan nggak bedanya? Kalian main pakai arah tadi, pakai finesse, atau kalian main ngawur langsung queen gitu. Kelihatan kan bedanya? Jadi kalau kalian main queen langsung kayak gini kan, kalian jadi kalah kan sama ini. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Halo? Nggak ada pertanyaan ini? Yakin nggak ada pertanyaan ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti biasa kita lanjut ke contoh. Karena nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan tadi ada pertanyaan, mungkin ini akan aku jelasin. Jadi karena nggak ada pertanyaan, ya kalian akan langsung aja. Gimana kira-kira bermainnya? Yang bid dulu. Oke, ini nggak usah diperhatikan biddingnya ya. Ya anggap aja tramnya hard gitu aja. Ya mau level 4, mau level 4, mau level 1, bodo amat. Punya kontraknya hard gitu aja. Oke. Ya. Nah, ini kartunya tak kasih istilahnya tak kasih gampang lah, tak kasih clue lah. Istilahnya di spade, kalau kalian perhatikan di spade, di diamond sama di club itu nggak ada problem karena asking queen gitu kan, spade, diamond sama clubnya. Oke, wes tak kasih contoh satu board dulu lah supaya kalian tahu pola berpikirnya seperti apa, cara mainnya seperti apa. Tak kasih contoh dulu. Jadi ini contoh kita main hard ya. Ya bodo amat levelnya berapa lah. Pokoknya kita cari trik banyak-banyaknya. Kita main hard. Kilitnya speed. Ya kalau dilihat kan speed diamond sama clubnya nggak ada problem. Jadi ya udah nggak usah dipikirin. Problemnya ada di hard. Kalau kalian lihat hardnya ada as queen. Jadi kalian bisa langsung nyantol kalau oh as queen hardnya. Berarti ini kartu finesse. Nah ini kartu finesse. Nah, langsung cara mainnya finesse aja gimana ya. Nah jadi leadnya speed. Oke jadi cara bermainnya. Jadi ini kan kalau tadi kan tak kasih kombinasi-kombinasi gitu aja kan. Nah kalau ini kan real kasusnya kalian ya pegang 13 kartu. Gimana cara mainin semuanya. Dan gimana korelasinya sama yang minggu lalu bikin rencana. Jadi yang kayak tadi tak jelasin waktu promosi tadi ya sama aja. Arahnya adalah karena kita main tram. Berarti apa arahnya? Kita habiskan tram lawan. Oke, jadi kita akan main hard. Ya, tidak speed ya kita main speed dulu. Ini speed kita asking queen gak ada problem kita menang. Oke. Nah, aku mau habisin tram lawan sesuai anjuran, sesuai yang kalian udah dapat gitu kan. Main tram, habiskan tram lawan. Ya. Dan jangan lupa dihitung. Kita punya 4 lembar di sini, 4 lembar di sini, berarti kita punya 8. Berarti di luar ada 5 lembar hard. Nah, itu harus dihabiskan. 5 lembar itu maksudnya terbagi 2 ya, di kiri sama kanannya. Itu kita harus habiskan, jangan lupa dihitung. Oke, jadi aku mau habiskan hardnya. Oke. Nah, tadi kan aku udah dapat materi finesse, jadi aku udah tahu gimana cara memainkan hard dengan kombinasi seperti ini. Kalau dulu, mungkin kan kalau dulu habis menang queen speed ini ya, habiskan tram lawan ya udah kita main hard aja, ya kan. Ya segini ngawur aja kita main hard atau main as langsung gitu.
Nah, atau main as langsung. Pokoknya habislah kita main hard habiskan. Kalau dulu seperti itu kan, sebelum kalian dapat materi. Nah, sekarang aku udah dapat materi promosi, dapat materi finesse. Nah, aku bisa terapin. Karena tadi di awal aku udah bilang hardnya kita pegang as queen atau finesse. Berarti langkah pertama aku harus terapin arahnya. Oke, arahnya adalah dari selatan ke utara. Karena selatan kan kartunya kecil-kecil ke arah utara, kartu besar ini kan. Lalu kedua adalah penempatan honor hilang. Aku menempatkan honornya di barat. Aku menempatkan king heart yang hilang itu di barat, ya kan. Karena kalau di kanan, ya itu tadi alasannya yang aku sudah jelasin. Oke, nah jadi aku udah ada bayangan. Oh, jadi finesse-nya kayak gitu. Ya, sekarang tinggal dilakukan. Oke. Jadi kita akan main hard, karena kita akan menghabiskan trump-nya lawan, dan teknik bermain hardnya adalah dengan finesse. Oke, karena aku mau mainnya dari selatan, sesuai arahnya, ya kan. Tadi kan arahnya aku ngomongnya dari selatan ke utara. Jadi aku gimana caranya harus selatan yang menang. Ya. Nah, ini yang dinamakan entry. Oke. Jadi entry itu adalah istilahnya perpindahan tangan dari declarer ke dummy atau dari dummy ke declarer. Jadi entry itu digunakan ya untuk kayak gini-gini. Kayak finesse gini kan. Karena kan aku perlu main dari selatan, perlu main hard dari selatan. Sedangkan yang menang ini adalah utara, ya kan? Yang menang utara. Jadi aku perlu selatan yang menang. Nah, jadi ada istilah baru lagi nih, dicatat ya, entry. Jadi entry adalah perpindahan dari dummy ke declare atau declare ke dummy ya dengan kartu trik kita. Nah, entry itu bisa bukan bisa sih. Entry itu trik pasti, ya, gampangannya. Karena trik pasti kan pasti menang. Nah, jadi kalau klub ini kan asing queen ini kan trik pasti. Ini kan pasti menang. Nah, berarti kan kalau ini pasti menang ya berarti nanti selatan yang menang dong. Nah, sesuai keinginanku kan karena aku kan mau main hard dari selatan. Nah, jadi aku mainkan klub supaya selatan yang menang. Nah, ini namanya entry. Oke. Nah, jangan lupa dari tujuan awal utamaku. Tujuan utamaku adalah mau main hard, bukan main klub. Aku main klub ini supaya selatan yang menang. Jadi ini entry. Tapi tujuan utamaku adalah main hard. Nah, karena aku butuh main hard dari selatan dulu karena finesse tadi kan. Nah, aku main dari selatan kartu kecil. Oke. Nah, karena aku menempatkan king ada di kiri, poin nomor 2, maka aku taruh queen. Karena bayanganku, harapanku ya, aku menaruh king di kiri ya, queenku pasti akan menang ya karena kan di sini nggak ada king. Oke, queen menang. Oh, hardnya udah keluar 2. Kurang 3 lagi. Ya kita mainkan as. Sorry, kepencet. Ya, nggak akan keluar kingnya. Hardnya udah keluar 2 lagi. Oh, berarti di luar kurang 1. Ya, berarti aku main sekali lagi. Oke, hardnya udah habis, berarti aku tinggal mainkan shoot sisanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, penerapan aku bikin rencana, terus tadi ada finesse. Jadi, di real kasusnya waktu kalian bermain, itu kayak gini. Jadi tadi yang aku omongin tadi, itu nanti kalian sebagai declare atau kalian waktu nanti main, itu kalian, yang itu yang kalian ucapkan di otak kalian. Jadi dari awal, dari aku harus main habisin trump lawan, terus dari finesse aku harus nentuin arahnya, terus tadi ada entry, terus tadi waktu main klub aku biasanya sih kalau kalian waktu main klub lagi, jadi nggak inget sama tujuan awal. Padahal kan aku main klub tadi supaya selatan yang menang, karena tujuan awalku adalah menghabiskan trump lawan atau main hard. Nah, kenapa aku tadi main klub? Karena aku butuh selatan yang menang untuk finesse tadi itu. Jadi ya itu tadi tak kasih contoh 1. Nah, sekarang selanjutnya coba kalian lakukan sendiri. Oh, yang retail yang sini. Jadi kira-kira setiap kalian bermain itu ya kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Yang benar. Ya kalian sering-sering main, sering-sering latihan nanti akan terbiasa. Oke, sama juga for hard.
Nah, silakan. Ada yang mau melakukan tadi yang seperti aku sudah contohkan kayak gimana nih? Hampir mirip, hampir mirip. Cuma ada yang beda dikit. Atau ini mau bareng-bareng dulu atau ada mau satu sukarelawan? Mungkin bareng-bareng dulu aja deh. Gimana ini? Ayo gimana ini? Ambil Q. Nah, itu kebiasaan yang salah. Jadi kan kalau aku tadi mencontohkan di awal adalah bikin rencana. Ya walaupun di sini aku nggak nerapin ngitung trik, ngitung unsur karena ya kita langsung ke contoh kasus Vines kan. Jadi di awal jangan langsung ambil triknya. Kalian harus problemnya di mana sih? Ya karena ini problem tentang Vines dan promosi ya pasti seputar itu. Cuma ini kan belajar kalau kalian di real di meja. Jadi kalian harus tentukan problemnya. Waktu ketemu problemnya, ini problem apa, teknik bermain apa, terus nanti gimana kira-kira ke depan. Paling nggak ada bayangan lah, paling nggak ada bayangan gimana kira-kira ke depan. Baru kalian action, langsung ambil. Ya, tadi kan aku nyatanya gitu. Tadi kan aku di awal jelasin dulu. Di hardku itu ada apa, problemnya apa, terus gimana. Oke, coba gimana? Tadi ya siapa yang jawab tadi? Itu suaranya siapa sih? Suaranya Miftahul kan? Apa? Suara siapa? Suaranya Angga tadi. Oh, Angga. Ya, nyoba Angga. Atau yang lain bareng-bareng ini bareng-bareng. Gimana? Ayo, bareng-bareng aja. Hardnya Pines karena nggak ada kingnya hilang. Oke, terus. Hardnya adalah kartu Vines karena kingnya hilang. Selanjutnya, apa yang perlu dianalisa? Tadi kan tiga poin dalam Vines supaya mempermudah kalian. Oke, udah ketahuan. Arahnya dari kartu yang kecil, berarti Arahnya dari kartu kecil berarti out. mulainya harus dari short ship. Lalu honornya dianggap semoga dengan harapan kingnya di ya. west enggak di east. Oke. Nah, next. Kalian udah ada bayangan problemnya di hard kartu Vines. Nah, kita mainnya harus dari selatan. Dari ke arah kecil ke arah kartu yang besar. Oke. Terus kita menempatkan kingnya dari west. Nah, selanjutnya baru kita main. Baru tadi yang dibilang Angga tadi. Nah, kita ambil speednya. Ya, apa aja sama aja lah. Karena pasti menang lah. Oke, kita ambil speednya king. Next apa next? Ini aku main sesuai kalian omong aja. Next apa ini? Minor bebas. Minor bebas. Apa? Aku kan main sesuai kalian. Apa ini? Kita habiskan trump-nya musuh, jadi pakai hard 2 atau yang lain. Kita habiskan trapnya musuh ya kan? Ya benar, kita habiskan trapnya musuh. Tujuan pertama adalah kita habiskan trapnya lawan, which is kita main hard. Nah tapi kan tadi udah dibilang sama Duri, hard itu ada problem Vines. Ada problem kartu Vines. Nah gimana cara mainnya ini? Next main apa ini aku? Minor. Apa minor itu apa? Minor itu ada diamond sama ada klub. Terserah sih. Diamond bisa. Apa? Ya sebut aja. Karena terserah kan sebut aja. 2 diamond. Kenapa aku harus main 2 diamond? Atau kenapa aku harus main minor? Karena sudah pasti menang. Soalnya di selatan sudah pasti A kaki. Nah kalau selatan udah pasti menang, terus kenapa? Setelah selatan menang, nanti kita ambil apa namanya Trump pakai yang 2 untuk Vines. Nah maksudku ke ini dulu, maksudku kenapa sih kita harus main diamond? Ya karena kita butuh Vines hard, ya harus dari selatan. Jadi kita butuh apa ini namanya tadi apa? Depannya E. Entry. Nah, kita main diamond untuk entry itu tadi. Oke, selanjutnya kita main apa? Kita bener, kita main as terus. Kita main Trump. Kita main Trump. Oke, terus. Ternyata di kiri kelas 9. Apa ini? Mau 6, mau Jack, mau Queen, mau as, terserah. Apa ini? Bisa J aja. Biarkannya keluar atau Ki. Bisa Ki. Bisa J. Tadi kalimat selanjutnya tadi apa? Supaya kingnya keluar. Ya. Nah, itu kurang tepat. Oh. Kalau kita main queen supaya king keluar. Jadi kalau ada supaya bla 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 keluar itu promosi. Ya, itu promosi ya kan. Kalau kalian tadi masuk. Nah, karena kenapa sih kita ambil queen? Atau bisa jelasin? Kenapa kita ambil queen di sini? Soalnya
kita berharapnya kingnya itu di West. Karena si Nah, West nggak keluar king, kita keluarin queen apa aja gitu. nah, karena tadi Duri kan udah bilang tadi di awal waktu dianalisa. Jadi kita menempatkan king ada di kiri. Kenapa sih king ditempatkan ke kiri? Ya itu tadi karena supaya queen atau jack kita bisa nge-finish itu tadi, bisa menang. Nah, karena kita udah menempatkan king di kiri, ya kan? Kalau kita bayangkan dia punya king nih. Coba dibayangin semua, West punya king. Dia punya king heart, bayangin dia punya king heart. Ternyata dia keluar 9, ya kan? Dia punya king tapi dia keluar 9. Nah, kira-kira queen atau jack kita menang nggak? Ya menang dong. Orang kingnya di sini ya kan. Bayangannya ini bayangan aja, harapan bayangan. Ya kan? Dia itu punya queen, dia itu punya king, tapi dia keluar 9. Ya udah queen kita menang dong. Ya kan? Ya otomatis kalau harapan kita benar ya kanan nggak akan king karena kingnya kan di kiri. Nah, jadi kenapa sih kita harus queen itu tadi karena ini finesse. Ya, jadi finesse kayak gini. Nah, ternyata menang. Next, apa? Main hard lagi atau gimana? Udah menang nih, udah menang, udah bener. Oh, finesse-nya udah berhasil menang. Dinamakan finesse berhasil itu ya ketika menempatkan honornya benar, terus kalian bisa menang ini. Nah, ini berhasil. Next apa kira-kira? Apa ini? Ayo. Hardnya. Lanjutin hardnya. Apa? 6, cek, as. Ace. Ace, oke. Okay. Ace. Aku nurutin aja, ace. 8. Oh, waktu kita main Hazard, ya. Oh, ternyata nggak ada king keluar. Tadi kan trik pertama kita queen menang tanpa ada king keluar, ya kan. Waktu kita Hazard, oh, ternyata kingnya juga nggak keluar. Nah, karena udah keluar as, kira-kira king itu king yang sudah kita tempatkan di sini, misalnya, bayangin kita, kira-kira jadi menang nggak? Iya. Ya menang dong karena udah keluar as kan. Padahal kalau misalkan kalian perhatikan perbedaan sama contoh yang pertama tadi, kalau contoh pertama itu kan cuma as sama queen. Nah, di sini bedanya aku cuma nambahin jack aja ya kan. Ya, dia mana ya queen sama jack sama aja lah karena dia akan urut. Nah, padahal kalau kalian perhatikan, di sini tuh masih ada jack. Masih ada as juga. Ya anggap aja jack ini queen lah, anggap aja atau nanti supaya gampang lah. Supaya gampang lah. Tadi tak ambil jack aja. Nah, ini jack aja, kan sama aja kan sih. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan masih kartu finesse lagi, ya nggak? Dan kalian kan, istilahnya kan tadi finesse yang tadi ini berhasil, yang barusan ini berhasil. Dan ini kalian masih punya kartu finesse lagi. Otomatis kalau aku mau finesse lagi, boleh dong. Wong tadi berhasil kok. Boleh dong berarti aku mau finesse lagi. Orang ini kan masih kartu finesse. Kingnya kan belum keluar, ya kan? Nah, berarti bedanya yang tadi. Kalau yang tadi, kalian cuma punya as sama queen, sisanya udah kartu kecil semua. Jadi kalian cuma bisa finesse 1 kali. Kalau di contoh yang ini aku kasih tambahan jack heart. Nah, jadi kalian kalau finesse-nya udah berhasil, kalian boleh finesse lagi. Karena king-nya ini masih ada di sini. Jadi kalau main as kayak tadi, king-nya belum tentu keluar. Ya, sampai sini paham nggak? Nah, berarti ini boleh dilanjutkan finesse lagi. Berarti gimana kira-kira? Entry lagi Mas Wadi. Entry lagi sih. Berarti kita harus gimana? Main apa berarti harusan? Main minor lagi. Ya, jadi main minor lagi. Ya, kalau bisa disebutlah minornya apa. Ya, main minor lagi ya, sebentar lah. Nah, jadi karena kita masih mau finesse lagi, ya otomatis kita ya harus dari awal lagi. Maksudnya bukan dari awal, maksudnya ya harus arahnya juga harus benar lagi. Jadi tadi cuma pengecoh aja. Jadi tadi kan tak buat Nord yang menang. Jadi jangan langsung main hard lagi. Kita karena masih bisa finesse, ya kita pakai entry lagi. Karena kita masih harus main dari selatan. Oke. Udah pakai entry, udah menang dari selatan, ya udah kita ulangi langkah yang sama. Oh, ternyata barat nggak keluar king lagi, ya sudah kita queen. Ya kan logikanya kan kalau tadi menang ya ini menang gitu kan. Oke. Nah, ini misalkan tak buat kayak gini misalkan. Nah, misalkan tak buat kayak gini. Ternyata kingnya dari timur. Kalah kan ini, queen kalah sama king kan. Ya kan. Nah, ini contoh yang aku bilang tadi. Kalau misalkan aku menempatkan kingnya di timur. Nah, kalau kingnya ada di timur, ya mau gimana pun kita juga pasti akan kalah. Ya kan? Kalau misalkan ini
Sorry. Ya, misalkan ini aku mau main apa aja, ya timur tinggal mengikuti apa yang dimainkan north. Karena kan posisi timur menunggu setelah north. Ya misalkan dia main as, ya aku nggak mau keluar king dong. Ya makanya kita tadi itu menempatkan, kenapa sih king itu ditempatkan di kiri ya? Karena west itu posisi sebelum timur. Posisi sebelum kita yang pegang honor. Nah, karena kalau logikanya kalau king yang ada di timur, ya kita pasti kalah queen kita, gitu kan. Jadi ya gampang-gampangnya kalau gunanya, kalau misalkan kingnya ada di timur, mau yang main juara dunia pun ya pasti queen itu kalah sama king. Mau gimana pun cara main kalian. Nah, tapi kalau king ada di kiri dan kalian nggak finesse, kalian nggak menerapkan ilmu finesse, ya bakal rugi. Maksudnya nggak menerapkan ilmu finesse, maksudnya kalian nggak arahnya nggak dari selatan, ya itu akan beda. Tapi kalau kingnya di timur, kalian mau main ngawur, mau main bener, kalau kingnya di timur pasti akan selalu kalah. Ya mau yang main beginner, juara dunia, kalau selama kingnya di timur ya pasti kalah. Ya, paham nggak? Nah, jadi tadi ya udah benar tadi. Jadi di sini main queen lagi. Ya logikanya kan menang kan, karena tadi kan kita finesse pertama pakai jack menang, ya kan. Logikanya kan kalau tadi pertama jack, waktu jack di sini nggak king ya, berarti dia nggak pegang king kan. Ya berarti finesse kedua ini juga menang pasti kan. Yang terakhir tinggal as gitu kan. Terus trumnya musuh habis, selesai. Oke. Ya jadi kayak gitu jadi. Sebenarnya ya ini mungkin karena contohnya ya masih speed hard diamond, apa speed diamond clubnya asking queen gitu kan. Cuma nanti kan mungkin di dunia nyata kan akan ke dari speednya mungkin nanti problemnya promosi, hardnya finesse, terus pasti banyak problem. Mungkin kan bingungnya di sana mungkin kan. Cuma nggak apa. Pokoknya banyak-banyak main aja. Ini sorry. Oke. Uh, Oke. Hampir sama, hampir sama. Coba dimainkan aja supaya kalian tahu bedanya. Ya kalau diperhatikan kan mungkin kalian akan sadar bedanya cuma di angka hardnya gitu aja. Tadi yang pertama as queen, yang kedua as queen jack. Sekarang ada angka 10, 9, 8, cuma sama aja. Ini kan maksudnya kalau dilihat, kalau kalian lihat kartu kan dua-duanya kan, declare sama dummy kan satu kesatuan. Jadi ini walaupun as queen sama jacknya pisah ya tetap aja ini anggapannya as queen jack gitu kan. Ini satu kesatuan. Oke, gimana cara mainnya? Queen spade. Oke, problemnya ada di mana problemnya? Oh. Finesse hard. Ya, problemnya tetap sama ya. Jadi tetap finesse hard. Oke. Ya, langsung aja lah karena problemnya sama. Cuma aku cuma mau membiasakan kalian aja. Setiap kartu dibuka kalian harus problemnya di mana, problemnya di mana. Kalian bikin plan, problemnya di mana, kalian bikin plan. Jadi membiasakan aja. Next step apa? 4 klub. 4 klub untuk Entry. Karena ini entry berarti aku harus ambil as kan ya? Ya kan? Yeah. Oke, aku ambil as. Oke, udah menang selatan. Kalian mau finesse hard? Main apa ini? Dua? Apa? Tiga? Apa ini? Sebut aja. Ya. 2 hard boleh, 3 hard boleh. 2 hard boleh. Ya. Kecil. Apa? Queen. Queen. 9, 8 sama aja nggak? 8 sama aja ya sama. Jadi mau Queen, mau 9, mau 8 sama. Kenapa ya? Karena kalian punya kartu urut Queen ini Jack 10, 8. Jadi mau 8 pun juga gak masalah sebenarnya. Ya cuma tadi ada yang bilang Queen ya udah Queen lah. Sama aja sih. Queen. Oke. Menang Queen. Terus selanjutnya
Apa kira-kira situasi yang Ini didapat sekarang? Hard masih finesse nggak sih? Kingnya belum keluar. Ya, bener. Hard masih finesse. Cuma kira-kira setelah kalian main Queen, setelah menang, kira-kira apa? Situasi yang kalian dapat sekarang apa? Kalau kalian sadari. Nggak bisa Ya, entry. nah, bukan nggak bisa entry. Entry itu istilahnya ininya. Ya bener sih. Ya istilahnya kamu nggak ada entry, bukan nggak bisa entry. Jadi situasi yang kamu dapat sekarang adalah kamu nggak ada entry ke selatan. Oke. Ya kan? Kalian kan bener dulu tadi masih harus finesse lagi hardnya. Ya kan? Harus finesse lagi karena ini kan Brasil ya. Kalau namanya Brasil harus dilanjutkan lagi dong. Harus finesse lagi. Cuma kalian mau finesse gimana? Karena kan kalau mau finesse harus dari selatan mainnya. Nah, kalian mau ke selatan gimana? Dari speed, speednya sini menang. Dari diamond, diamondnya ini menang. Dari klub-klubnya ini menang. Dari hard, orang hardnya mau di finesse, jadi kan hardnya harus main dari selatan. Nah, berarti di sini udah stuck. Nah, jadi di sini adalah kuncinya di sini. Jadi kalau kalian perhatikan tadi sebenarnya entry-nya cuma satu. Entry-nya itu cuma as club tadi. Ya kan? Kartu besarnya di speed, diamond sama klub itu cuma as club tadi. Jadi entry-nya cuma satu. Nah, jadi kombinasi klasik. Kalau pertama tadi as queen ya kan, mainnya kayak gitu. Terus as queen jack. Nah, ini sekarang salah satu kombinasi klasik. As queen jack sak 10, sak 9, sak 8 nih. Setelah urut as queen jack 10 9 8. Nah, kalau kalian dapat kombinasi seperti ini supaya menghemat entry ya, kalian main besar dari dummy. Jadi walaupun definisinya main kartu kecil ke arah kartu yang besar gitu kan, Finas. Cuma itu kan istilahnya cuma arahnya dari kartu yang kecil. Maksudnya kartu yang lebih kecil. Di sini kan ada as yang lebih besar. Jadi cuma arahnya. Jadi mau main apa sebenarnya ya kondisional, tergantung problemnya apa. Nah, di problem ini karena kita punya kartu urut, ini kan Queen Jack 10 9 8 gitu kan. Karena kita punya kartu urut, agar kita bisa menghemat entry, kita main besar dulu dari yang pertama. Ini kebetulan di kasus ini dari selatan. Kita main besar. Kenapa sih kita harus main besar? Supaya bisa menghemat entry. Langsung coba dilihat aja. Jadi kita main jack. Sama kayak tadi. Karena kan kita menempatkan king ada di kiri. Ya kan? Ya kita kecil. Ya kan? Karena king ada di kiri. Dia nggak king. Ya jack kita menang dong. Nah, karena tadi aku ambilnya jack. Otomatis yang menang kan masih selatan. Nah, jadi aku bisa finesse lagi dari selatan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kalian punya kartu finesse, tapi urut, istilahnya ada yang hilang. Yang hilang king. Cuma yang bawahnya itu urut, queen, jack, 10, 9 gitu kan. Nah, kalian bisa main kartu besar. Supaya tadi menghemat entry. Nah, karena tadi berhasil finesse ya, kalian main besar lagi. Ya, dia king enggak gitu kan. King enggak. Ya, kalau misalkan di sini king, ya as. Nah, kalau kalian misalkan udah bener finesse. Arahnya udah bener, udah main kayak gitu. Tapi kalau di sini king kalian nggak as ya sama aja. Misalnya gini ya sama aja. Jadi kalau misalkan ya kan gampang-gampangnya besar-besaran sih. Kalau di sini king ya kita as dong. Ya kan? Nah, nanti kan sisanya udah menang semua. Nah, jadi itu. Jadi dicatat. Jadi kalau yang tadi model-model tadi as queen jack 10 urut gitu kita main besar dulu untuk menghemat entry. Oke. Masih ada lagi? Oh, masih ada. Ini apa ya? Ganotram aja lah. Ya, di Ganotram. Oke, ini tak kasih prolog bentar aja. Jadi sebenarnya kalau main di Ganotram kan diajarinnya mainkan kartu terpanjang dan bagus. Jadi di awal ini mikirnya ya, tak kasih prolog. Di awal mikirnya kalian harusnya ya dihitung dulu. Shoot yang paling panjang apa? Speednya 7 lembar, klubnya 7 lembar, diamondnya 7 lembar. Ya aku pilih klub aja deh. Ya boleh sih mau main speed, mau main klub. Jadi aku nanti mainkan klub sampai habis gitu. Nah tetapi di sini ya anggap aja ini buat latihan aja lah. Jadi
problemnya ada di heart. Jadi pertanyaanku cuma gimana cara main heartnya gitu aja. Walaupun yang benar harusnya ya main klub. Karena tadi kan ini kan Notram. Notram main kartu yang terpanjang dan terbagus. Jadi mainnya yang 7 lembar tadi. Ini kan 7 lembar. Sorry. Ini apa sih sekalian. Nah, jadi kalian udah menang tik pertama Queen Spade. Problemnya ada di heart. Nah, kira-kira gimana cara main heartnya ini? Kalau tadi kan as queen gitu. Nah, sekarang agak beda. King cek 10. Gimana nih caranya? Entry dulu nggak sih? Entry itu ininya ya. Entry itu kartunya. Entry itu kartunya. Mungkin lebih enak bahasanya pindah tangan dulu nggak sih? Nah, gitu. Entry itu apa ya istilahnya? Toolnya. Jadi as itu entry buat ke selatan. As club. As spade entry buat ke utara. Jadi gitu. Gimana? Ya, udah bener tadi. Berarti kita perlu entry dulu. Kita perlu entry ke selatan. Nah, tapi kira-kira problemnya heartnya gimana? Kayak yang hilang apa? Terus arahnya gimana? Yang hilang Queen heart. Arahnya dari selatan ke utara. dari selatan ke utara. Nah, kira-kira kalau dari tadi kan king. Nah, kalau ini queen heart ditempatkan di West juga. ya sama aja di west. Ya, sama aja di west. Jadi ya biasanya sih penempatan honori gampang-gampangannya di kirinya, bukan gampang-gampangnya, biasanya kebanyakan pasti gitu juga sih. Penempatan honor itu dilakukan di kirinya kartu yang besar. Istilahnya kartu yang paling besar gitu lah. Kalau tadi kan as queen ya berarti as. Nah, ini kan as king, hilang queen. Ya berarti kita tempatkan di kirinya ini aja. Pokoknya di sebelum kartu yang besar. Nah, berarti queen-nya penempatannya di sini. Oke, berarti selanjutnya main. Karena di arahnya dari selatan, berarti kita harus butuh entry ke selatan. Berarti main apa ini? Klub. Ya, klub boleh, diamond boleh. Ya, sama aja. Ya, balik lagi ya sebenarnya kalau ngomong benernya, ini kan main Liga Notram ya harusnya kalian main klub dulu. Tadi kan tak kasih prolog. Cuma kan ini karena latihan ya udah langsung problemnya ke heartnya aja. Nah, ini heartnya mainnya gimana? Main 2-3 sama aja lah ya. Nah, misalkan kiri keluar kecil, apa kira-kira di sini? 10 boleh. 10 boleh ya? Ya, cek sama aja ya. 10 boleh. Iya. Kenapa 10? Kenapa 10? Nggak takut kalah sama Queen di sini. Nggak takut kalah sama Queen di sini. Karena kita anggap queen-nya di barat, bukan di timur. Oke, karena kita udah menempatkan Queen-nya di barat. Nah, kalau Queen-nya di timur gimana? Kalau misalkan di sini Queen gitu gimana? Ya, kalau kita tahu kartu lawan ya pasti kita bisa ngunggulin pakai king atau as sih. Nah, kurang tepat itu jawabannya. Tapi Tadi aku kalau jelasin. kita ngeluarin king atau as, si timur nggak mungkin ngeluarin queen. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya Queen ada di kanan, di sini. Ya tetap kalah sih mau main. Ya, jadi tadi loh penjelasanku. Kalau misalkan kartu yang kita tempatkan itu di luar kartu honor yang hilang itu di luar yang ditempatkan sama kita, ya itu berarti emang jatahnya kalah gitu aja gampang-gampangnya. Jadi tadi pertanyaannya kalau misalkan Queen di kanan gimana? Ya udah emang jatahnya kalah Mas gitu aja jawabannya. Emang jatahnya kalah. Tadi kan aku bilang mau juara dunia punya main. Istilahnya kalau di bridge kalau kartu finishnya offside. Jadi kalau offside gimana? Ya emang udah jatahnya kalah mau gimana lagi? At least kan kita udah berusaha ya kan. Udah berusaha kalau penempatan honornya kita benar ya kita dapat trik maksimal. Ya, at least kita udah berusaha. Ya kalau offside ya udah mau gimana lagi. Jadi gitu jawabannya. Oke, jadi ya gini. Nah, kalau misalkan udah berhasil berarti lanjutnya apa? Selanjutnya kalau misalkan udah berhasil. Ini udah menang 10 heartnya, berarti Queen heartnya belum keluar. Berarti entry lagi ke selatan. ya Pakai boleh dong. Ya, jadi karena ya udah berhasil Queen heartnya tapi belum keluar ya boleh berarti kan aku finish lagi.
Ya kan udah berhasil ya dilanjutkan nggak apa dong. Entry lagi pakai minor, mau pakai diamond bisa, mau pakai bisa. Ya sama finish lagi. Nah, misalkan di sini keluar queen, misalkan tiba-tiba keluar queen ya kita besarin. Ya otomatis kan ini jadi menang semua. Jacknya kan jadi ikut menang karena udah keluar. Oke? Ada lagi nggak ini? Oh, ada lagi Mas Yan. Oh, ini baru lagi. Urat lagi aja deh. Oke. Jadi kalau tadi kan contohnya ada asnya, as queen, as king jack. Nah, ini contohnya king queen. Nah, kalau kalian perhatikan, king queen itu urut. Ya, tadi kan kalau kartu urut dia bisa masuk promosi juga. Tadi kan kartu promosi ciri-cirinya kartu urut. Nah, cuma kalau kalian perhatikan di sini, dia urutnya cuma king queen doang. Sisanya angka kecil semua. Nah, supaya gampang sebenarnya paling gampang. Kartu promosi itu kalau kartu kalian istilahnya urut lah. Jadi misalnya dari 4 kartu ini urut semua. Jadi ini misalkan king queen, di sini cek 10, nah itu promosi. Karena kalian nggak butuh effort apa-apa karena udah urut semua gitu kan. Nah, kalau misalkan ya urutnya cuma 2 gini, tapi yang lainnya angka kecil, nah itu bisa jadi kartu finish juga. Tetapi kalian juga bisa mainkan promosi juga. Ini kalau misalkan kalian mainkan promosi gimana hardnya? Ya, ini kan problemnya di hard ya. Speed diamond clubnya nggak usah dibahas. Kalau kalian mau main promosi gimana? Kalau mau main promosi ini hardnya. Korban 1 hard buat menang 1. Ya gimana? Cara mainnya? Langsung aja cara mainnya gimana? Keluarin king hard buat mancing as hard. Nah, ya kalau kalian misalkan mau main promosi ya udah main king hard, asnya keluar. Ya queen kalian menang. Ya bisa juga promosi. Cuma di sini kita mau nyoba finesse. Jadi ini juga kartu finesse kayak gini nih. Karena kan ada honor yang hilang, as. Kalau kalian promosi, kalian cuma bisa dapat 1 trik. Jadi kan king kalah, queennya menang. Nah, kalau finesse kalian bisa dapat lebih banyak lagi sebenarnya kalau dari kombinasi kayak gini. Nah, coba kita praktekkan aja. Ya, ini langsung aja lah ya. Langsung aja ya, oke. Kita langsung ke problem aja hard. Oke, kira-kira arahnya gimana arahnya? Dari, ya simpel lah ya. Dari kecil ke besar. Berarti dari mana nih? Hardnya, kita mau main hard nih. Dari mana ke mana? Halo? Kok nggak ada yang nyaut ini? Selatan. Dari selatan. Kayaknya ini udah paham semua nggak ini? Jajan aku terlalu cepat jajan. Kalau kalian nggak nyaut kan aku pertanda ini berarti ada yang nggak paham ini. Oke, Sata, ada yang nggak paham nggak? Ada. Nggak apa, bilang aja kalau misalnya nggak paham. Coba kita ulang aja. Gimana, Rek? Kira-kira udah paham apa belum? Insya Allah sudah paham, Mas. Nah, udah paham. Nah, kalau misalkan udah paham ya tadi dijawab tadi gimana? Ini kan problemnya di hard, ya kan? Atau dari honor yang hilang dulu nih. Honor yang hilang apa sih hardnya? Honor yang hilang apa? As sama C. Ya, as sama cek. Kalau mau dibilang ceknya juga ikut hilang. Cuma yang sebenarnya yang krusial itu kan asnya itu kan. Karena kan kita punya king sama queen ya kan. Biasanya yang dianggap honor yang hilang itu yang ada di tengah-tengah
atau enggak yang ada di atasnya. Oke. Jadi di garis bawah ya. Jadi biasanya yang dianggap ya memang secara 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 tertulis ya honor yang hilang A sama C benar. Cuma dimaksud honor yang hilang di Vines itu kalau enggak di atasnya atau enggak di tengah-tengahnya. Berarti kalau yang dimaksud di sini honor yang hilang adalah apa? Untuk Vines, kartu Vines. Kalau enggak di atasnya atau enggak di tengah-tengahnya. Apa berarti honor yang hilang ini? As. Nah, as. Jadi honor yang hilang as. Oke, nah kita kan mau main Vines di hard. Nah, kira-kira arahnya gimana? Nah tadi terjawab dari selatan, ya kan? Dari kartu kecil ke arah kartu besar. Ini kan kartu besar kan? Jadi dari selatan. Oke, ya udah menang selatan ini, kita menang selatan. Di klub udah menang selatan. Gimana mainnya? Gimana ini? Ayo salah satu ngomong dong, atau salah dua. Aku ini dari tadi kan nungguin kalian ngomong buat main. Karena kan aku udah nyontoin di awal board pertama tadi. Ayo gimana mainnya ini? Oke, 2 hard. Nah, misalkan di sini keluar 8. Apa ini? King. Nah, tadi ada yang jawab king. Kenapa kira-kira king? Kenapa nggak 7 atau 6 aja? Atau gimana? Kenapa king? Untuk mencari as. King untuk mencari as. Ada yang lain? Kenapa king ini? Ayo, pakai Vines tadi. Ayo, gimana tadi Vines tadi? Kita beranggapan asnya berada di timur. Kita beranggapan asnya dari timur. Di sini dong berarti. Barat. Sorry. Oh, ini barat. Oke. Kita beranggapan asnya dari barat. Oke. Kenapa seperti itu? Siapa tadi jawab tadi? Agar kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mungkin. Oke, udah bener. Sip. Tadi aku ngilangin step 1 tadi buat memancing kalian. Jadi kita harus menempatkan, tadi kan udah tak bilang, honor yang hilang itu as. Nah, poin kedua kan harus menempatkan honor yang hilang. Nah, seperti biasa kita tempatkan honor yang hilang di sebelah, sebenarnya nyebutnya RHO, cuma di sudut pandang ini kirinya gitu kan. Di RHO-nya orang yang pegang honor. Ini kan yang pegang honor king queen ini kan. RHO-nya berarti di sini, ya wes. Ya, jadi kita tempatkan as itu di wes. Nah, karena kita udah tempatkan as di west, ya waktu dia main kecil, ya kita king menang dong. Iya kan? Ya, jadi alasannya ya kenapa kita king ya? Karena kita udah tempatkan as di barat, ya logikanya ya king kita pasti menang. Iya kan? Kalau asnya kita udah tempatkan di barat, ya kan dia nggak punya as di timur ini, ya kan? Ya kan dia kecil ini kan, menang kan? Nah, karena udah berhasil finishnya berarti apa? Ya boleh finish lagi. Ya, kita turun lagi ke dummy pakai entry. Ya, kita bisa finish lagi. Kecil dari selatan. Nah, kalau misalkan barat as, ya kita cukup kecil, nggak usah queen. Nah, otomatis kan queen kita menang. Tadi kan king udah keluar. As udah keluar ya queen menang kan. Nah, berarti kita cuma kalah 1 ya kan. Artinya kita cuma kalah 1. Nah, nanti terakhir hard ini kan queen-nya menang gini kan. Nah, jadi cuma kalah 1 hardnya. Itu kalau main pakai Vines, sorry tak unduh semua. Jadi kan aku bilang kalau hardnya ini king queen ini dia bisa dianggap kartu Vines, tapi juga bisa kalian mainkan promosi. Nah, sekarang aku coba kalau misalkan mainkan promosi kayak yang dibilang Duri tadi, langsung main king. Nah, kira-kira hasilnya gimana kira-kira? Nah, coba ya. Ya, aku naik dulu ke atas. Nah, aku langsung main king gitu. Ya, gampang-gampangnya gitu kan promosi kan, main king. Ya pasti musuh as dong, besar-besaran. Ya king ya dia keluar besar. Nah, udah kelas 1 kan? Udah kelas 1. Misalkan main hard lagi,
Queen kita menang kan? Kan karena yang ini yang dipromosikan Queen kita menang. Ya kan? Nah, waktu kita main hard lagi, ternyata hard kita masih kalah satu lagi. Jadi kita total kalah 2 di hard. Nah, jadi kalau kita mainkan promosi, kalahnya dari 2. Karena itu tadi, urutnya cuma king sama queen, sisanya kecil-kecil-kecil. Nah, jadi kartu kayak gini tadi juga bisa dibilang kartu finesse. Karena urutnya cuma king queen, angkanya kecil-kecil. Kecuali kalau king queen jack 10, nah itu nggak usah pakai arah-arahan, kalian langsung main king, langsung main queen dari mana aja. Pokoknya mancing asnya keluar. Siapa mana? Kayaknya ini skip dulu deh. Nah ini terakhir ini. Ini terakhir. Ini bener-bener contoh kasus. Maksudnya tadi kan kalau aku bikin gampang kan, damage asking queen, spellnya asking queen supaya entry-nya banyak gitu kan. Tak kasih contoh apa? Tak kasih problemnya di hard kalau yang sebelum-sebelumnya. Ini contoh kasus misalkan kalian bener-bener main. Nah, jadi misalkan kontraknya 3 non-tram. Oke, jadi di sini aku nggak akan bantu apapun. Aku minta satu sukarelawan lah supaya siapa yang mau main. Oke. Jadi kontraknya 3 non-tram ya kalian minimal cari 9 trik aja. Gimana cara mainnya? Ya silakan sukarelawan siapapun. Salah nggak masalah. Siapapun. Oke, masih. Silakan siapapun. Duri, Syafi'i, Akbar, Angga, Dewi Indah, Hafizah, Hendy, Linda, Zamzami, Habibi, ya dan lain-lain lah. Nah, silakan salah satu. Sorry, gak lihat tadi kartunya ya. Ayo, tadi katanya udah paham ya. Waktu tak suruh tanya, nggak ada yang tanya. Tak jawab paham atau enggak, udah jawab paham kan. Nah, kira-kira gimana ini? Delapan spade. Siapa itu jawab itu? Aku nggak tahu kan dari suara. Siapa itu? Duh, tadi lo jawab tadi lo. Ayo, jangan, nggak usah takut. Aku cuma tanya namanya siapa. Duri, Mas. Oh, Duri. Karena nggak tahu dari suara. Tuh, oke, Duri. Nah, Duri yang jawab ya, sukarelawan. Oke. Seperti biasa ya. Biasakan dari awal adalah membuat Analisis. rencana. Ya, jadi kamu mau main nyari triknya dari mana, terus di sana di shoot itu problemnya apa. Oke, jadi jangan langsung 8 speed. Yes. Nggak usah terlalu detail, yes. Nggak usah terlalu detail, pokok arah kamu kemana, yes. Pokok aku tahu arahmu. Oke. Masalahnya spade finesse nggak ada king. Terus hard asking nggak tahu kemana. Habisannya promosi 1 doang sih. 10-nya nggak ada. Terus klubnya juga finesse. King klub nggak ada. Oh, diamondnya auto win kayaknya. Ya, oke, terus lalu yang arahmu mau main apa arahmu? Jangan lupa ya, kamu selalu punya arah untuk main. Tak kasih clue kalau no tram apa, kalau tram apa, kan diajarinnya gitu. Arah, jangan lupa arah. Kalau no tram kita mainin kartu terpanjang dan terbagus. Nah, itu apa? Di kasus ini itu apa? Nah, kira-kira di klub. Ya, klub. 8 kartu. Ya, itu paling panjang. Nah, kira-kira di klub ada problem apa? Ada finesse, king Nah, nggak ada. Kingnya nggak ada. Sekalian finesse-nya di klub itu kayak gimana? Dijelaskan. Yang 1 poin 1.2. Yang pertama karena ownernya di utara, berarti mulanya dari selatan dengan anggapan king klubnya ada di barat. Oke. Berarti ya, Ya, ini mau main spade berapapun nanti selatannya bakal bisa ngepines harusnya. Oke. Nah, paling kan bayangannya gitu kan. Oke, sekarang main apa ini? Kamu tadi bilang 8 ya? Ya 8 lah. Tak turuti lah 8.
Oke. As. Oke. Selanjutnya, Ngepin as klub king. ya gimana ini? Dengan anggapan kingnya di barat berarti 7. Ya 7 boleh. 3 juga boleh sih. Ya 8. Apa ini? Kalau kita menganggap dan berharap kingnya di barat, berarti keluarin J boleh. J, oke. Menang ceknya. Next. Harusnya spade kingnya udah keluar ya. Spade lagi boleh deh. Udah. Spade lagi boleh. Terus 5 klub. 5 klub. Ini queen. Queen. Terus klubnya tinggal 1 ya di West. I don't know. I don't know. Aku kan nggak kasih petunjuk. Iya kan tadi 3 sama 5 kan. Jadi keluarin as keriting aja. As klub, LR as keriting. Ya. Ya udah. Klub. As klub. Ya. Terus mainin Jack Diamond. Jack Diamond ini. Ya boleh ya. Ya nggak apa, aku nggak ngelarang. Terus apa ini? 9. 9. Benar. Saya sih nerusin Diamond. Diamond lagi. Ya. 10. Nah, keritingnya tadi berapa? Klubnya udah keluar berapa tadi? Udah habis nggak sih? Oh ya udah habis ya. Kalau no trump, kalau kita ngeluarin, kalau dibesarin beda sweet itu tetap menang yang besar nggak sih? Tetap menang yang pertama. Ya misalkan kamu mainnya klub, yang mainnya klub ya selain klub gak dianggap. Oh gitu, berarti 6. Oh baru kalian baru tahu ini dah kalian. Kalian baru tahu ini ternyata. Saya baru tahu itu, nggak tahu yang lain. Mungkin yang lain udah tahu. Oh berarti belum pernah dijelasin ya. Ya jadi kalau no trump, jadi kalau kita mainnya yang pertama misalkan klub, ya yang dianggap ya klub, yang keluar selain klub ya nggak dianggap. Apa ini berarti? 6 klub. Dan ini misalkan mau as gini ya nggak dianggap. 2. Karena mainnya klub. Terus 2 klub. 2. 8. Benar. Ya oke lah. At least sudah 9 trik. Oke. Sisa 4 trik kalah semua nggak apa. Oke. Thank you Duri. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di offline give plus kan biasanya. Cuma di sini nggak bisa. Oke, yang jelas good job Duri. Thank you. Jadi ya itu tadi contoh. Ya tuh kok kredit lagi. Aku mau lihat kartunya gimana aku. Aku tadi mau lihat kartunya yang tadi. Kredit. Sorry. Kita ulang aja deh. Bentar. Ya jadi tadi yang dimainkan sama Duri ya udah 75% lah. 75% udah benar. Ya 90% lah. Makanya masih ada missnya dikit cuma ya 9 trik. Kecuk. Paling nggak udah 9 trik dan itu udah istilahnya kan paling nggak kontraknya udah bikin gitu kan. Jadi aku tadi mau kartunya kredit, sorry. Nggak bisa balik lagi. Maksudnya aku mau jelasin salahnya Duri tadi di mana. Ya, jadi tadi yang dijelaskan sama Duri yang contoh yang tadi terakhir itu ya nanti yang akan kita hadapi di meja-meja nanti. Karena kan di meja-meja kita nggak mungkin pegang kayak asking queen tadi yang aku kasih contoh pertama tadi.
Tapi ya bakal kayak gitu tadi. Ya speednya kayak gitu. Heart-nya tadi kayak gitu. Diamond-nya udah menang semua, klubnya ada finish. Terus kan yang paling penting itu tadi yang aku bilang yang paling penting pertama. Yang pertama jangan lupa bikin rencana, dianalisis dulu. Yang kedua jangan lupa sama arah kalian. Kalau main no tram ya kalian habiskan kartu terpanjang dan terbagus. Kata-kata habiskan loh ya, berarti harus sampai habis. Nah nanti tak jelasin kenapa sih harus dihabiskan. Pokoknya kartu panjang kalian itu dihabiskan sampai habis. Kalau tram ya habiskan tram lawan gitu kan. Arahnya jangan sampai lupa arahnya. Biasanya kan arahnya lupa. Nah itu tadi salahnya Duri di sana. Waktu main klub tadi. Karena tadi mungkin Duri nggak tahu tadi ya kalau ternyata kalau main no tram, kalau klubnya udah walaupun kecil ternyata udah bisa menang. Karena kan yang lain nggak dianggap gitu kan. Yang ditanya tadi. Oke, jadi tadi Duri mainnya bet kecil, masuk working as, ya kan. Terus tadi dianalisa klubnya, kartunya Fines. Nah, Fines pertama berhasil. Nah, ini kalau kalian perhatikan sebenarnya entry-nya bisa pakai speed, bisa pakai diamond. Jadi kalau kalian lihat kartu diamond ini ya, kalau kalian main jack ini ya, ini main kecil memang sudah menang, memang sudah menang. Kalian mau main apapun kan memang sudah menang, kalian mau main apapun. Tapi kan karena ini kartunya urut dan sudah menang semua, aku main kayak gini juga nggak masalah dong. Ya nggak? Atau aku mau as nggak masalah dong. Orang kartunya urut, as, king, queen, jack, 10, 9. Ya kan? Ya termenang semua kan? Queen ku termenang, 10 ku termenang. Jadi, kredit lagi. Ya sudahlah. Pokoknya intinya tadi, karena udah kredit ya, sorry. Dan aku malas balik lagi. Intinya tadi salahnya Duri, dia udah bener finish club 2 kali. Waktu main as club, udah hitung Duri bagus, jadi klubnya udah habis. Nah harusnya 6 sama 2-nya itu kan udah menang. Nah itu yang aku bilang, tadi kan aku kasih PR kalian, kenapa sih promosi ada 2 kan, promosi honor sama promosi kartu panjang. Nah itu yang dilakukan Duri adalah salah satunya promosi kartu panjang. Jadi klubnya itu kan kecil-kecil sisanya tadi. Cuma ternyata itu menang semua. Jadi bisa menang semua karena di luar sudah habis. Nah itu juga termasuk promosi kartu panjang. Jadi kartu panjang walaupun kecil-kecil itu ternyata juga bisa menang. Asal di luar udah habis. Nah, kayak gitu tadi, kayak klubnya Duri angka 6 sama angka 2 itu tadi menang. Karena di luar udah habis. Makanya kenapa sih dulu instruksinya, pokoknya mainkan kartu terpanjangmu sampai habis aja. Karena kalau dulu kan nggak tahu teorinya. Ya pokoknya mainkan sampai, kamu kalau punya kartu panjang mainkan sampai habis. Nah karena kalau kamu punya kartu panjang, ya kalau kamu mainkan terus, nah lama-kelamaan kan musuhnya akan habis. Nah jadi nanti kartu kecil pun bakal jadi menang kalau kalian punya kartu panjang ya kayak tadi. Oke jadi pokoknya ya udah bener aja jawaban Duri tadi. Karena ini udah 9, seperti biasa aku kasih waktu 30 menit. 30 menit ya 3 board. Kalau bisa 4 board better. Jadi bisa 4 board supaya ya kalian ya jadi login BPO semua. Jadi setiap latihan aku mau supaya kalian main lah, karena kalau kalian nggak main sama aja bohong. Jadi semua login BPO, ayo login BPO. Dan sebenarnya di Jimit ini udah kalau mau off udah bisa sebenarnya karena juga eman kota sih. Tapi mungkin nggak tahu si Iva gimana Pak, atau Jimitnya tetap jalan aja. Pokoknya semua on BPO dulu, kita main. On BPO langsung buat meja seperti biasanya. Casual atau praktis? Mana ini? Oke, aku juga sekalian ngingetin buat hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada main bareng ya. Jadi yang belum daftar ke Mas Fikri atau mungkin yang belum punya partner, langsung cari partnernya, langsung chat ke Mas Fikri. Pokoknya terakhir Jumat malam harus sudah store nama ke aku. Oke, semuanya silakan login BPU. Belum ada yang login ini. Ya 2 board 3 board lah paling enggak lah. Kalau nggak bisa 4 board ya nggak apa. At least kalian main. Karena kalau kalian nggak main, besok Sabtu mau tanding
kalian belum lancar. Karena nanti ada waktunya, waktu tanding itu. Ya kayak kalian tanding beneran. Jadi at least kalian terbiasa udah. Ayo mana nih, kok belum ada yang on ini? Atau wis gini aja wis. Gini aja Eva ya, langsung aja ya. Ini karena kalau ya aku tahu lah, mungkin ada yang pakai kuota, ada yang pakai paketan, daripada buang kuota, mungkin aku sudah dari sini di sini aja. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah join. Mungkin ke Iva aja ya, langsung ke absen aja ya. Aku akan live dari Jimit ini. Pokoknya sekian materi dari aku. Terima kasih udah hadir. Semoga bermanfaat ilmunya. Langsung ketemu di BBO aja. Jadi selanjutnya ya mungkin akan ada absen dari Iva aja ya. Habis itu mungkin langsung disuruh ke BBO aja, Pak. Biar nggak double, langsung ketemu Ya. BBO aja. Oke, thank you teman-teman. Makasih Mas Dev. Oke guys, bisa on BBO ya. Sama itu link absennya udah di-share. Ayo on BBO.